Terdengar lagi kabar duka dari Hong Kong guys. Ini PMI asal Banyumas. Ini adalah kali keempatnya ya kita kehilangan pahlawan devisa dari Hong Kong di bulan Januari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Dalam sepanjang bulan Januari 2021 ini, kabar duka atas meninggalnya PMI Hong Kong ini udah kali keempatnya, dimana sebelumnya 2 PMI dari Cilacap, 1 PMI dari Blitar, dan 1 ini lagi dari Banyumas. Diinfokan almarhumah Surija asal Jawa Tengah Banyumas ini didapati telah meninggal dunia di dalam kamar mandi apartemen majikannya. Kabar meninggalnya Mbak Surijah ini teman-teman pertama kali di-up atau diunggah di akun FB-nya temannya atas nama Sekar Tanjung Tatarias kemarin pada tanggal 28 Januari 2021. Dan dilansir dari apakabaronline.com, almarhumah diketahui telah meninggal dunia setelah berada lama di kamar mandi. Dalam durasi waktu yang lama berada di kamar mandi tersebut tentu mengundang kecurigaan pihak keluarga majikan. Terlebih saat dipanggil-panggil dari luar tidak ada sautan dari dalam. Setelah itu akhirnya pintu kamar mandi didobrak dan saat dilihat oleh keluarga majikannya, almarhumah sudah dalam kondisi tidak bernyawa atau meninggal dunia. Belum diperoleh informasi terkait dengan penanganan lanjutan jenazah dari almarhumah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan, dan juga kekuatan. Amin amin ya robbal alamin. Next berita diupdate dari UPT BP2MI Serang. Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani pada hari Rabu 27 Januari hadir secara langsung di Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut dan mendampingi PMI atas nama Aam Ainah yang saat ini mengalami koma. Dokter Rumah Sakit Seci di Hualien, Taiwan menyatakan bahwa PMI Aam Ainah ini mengalami peradangan paru-paru dan pendarahan pada otak. Pihak rumah sakit kemudian berkoordinasi dengan KDRI Taipei untuk melakukan pemulangan PMI Aam ke Indonesia. Biaya pemulangan ini ditanggung oleh agensi dan juga majikan. Dalam perjalanan pulang ke tanah air, Aam Ainah ditemani oleh seorang PMI atas nama Iswatun. Iswatun sendiri sudah sejak tanggal 22 Januari 2021 merawat Aam Ainah di rumah sakit. Ia juga telah memperoleh pelatihan perawatan dari dokter dan suster yang merawat Aam. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Aam segera dinaikkan ke ambulan untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri. Jika nantinya PMI ini sudah dalam kondisi baik, maka Aam akan dipulangkan ke kampung halamannya di Kuningan, Jawa Barat. Di dalam ambulan, Kepala BP2MI mengatakan bahwa BP2MI berinisiatif akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait pekerja migran Indonesia untuk memperbaiki sistem database penempatan PMI atau Cisco P2MI. Kemudian Bapak Beni Ramdhani juga menambahkan bahwa BP2MI membiayai seluruh pengobatan di rumah sakit Polri, ambulan dan kepulangannya nanti ke daerah asalnya di Kuningan, Jawa Barat.
Ya teman-teman, data dan kronologi PMI yang sakit koma dari Taiwan ini, nama PMI adalah atas nama Aam Ainah ya binti Suwardi Pernata, nomor paspor B6087553, asal dari Dusun Puhun RT 006 RW 002 Mekar Mukti, Kecamatan Sidangagung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. PMI dari Taiwan sebagai PLRT dan PMI berangkat prosedural dan telah melakukan perpanjangan kontrak tanpa pulang sehingga secara formal tidak memiliki atau melalui P3MI sudah 7 tahun dari sejak tahun 2012 berangkat ke Taiwan. Terus PT yang memberangkatkan itu adalah PT Permata Global Karya Sejahtera, namun sejak tahun 2015 sudah proses mandiri atau memperpanjang kontrak di Taiwan secara mandiri. Kronologi dari sakitnya Mbak Aam Ainah ini guys bermula pada tanggal 6 September ya 2020. Mbak Aam mulai merasakan sakit pada bagian kepala disertai muntah-muntah sejak awal bulan September itu, dan di hari itu juga majikan Mbak Aam sempat membawanya ke klinik setempat, namun pada saat itu Mbak Aam hanya diberi obat dan diizinkan pulang. Info ini saya dapat dari Faisal Soh ID ya guys, dan keesokan harinya itu pada tanggal 7 September Mbak Aam masih mengeluh sakit untuk kedua kalinya. Sang majikan ini membawanya lagi untuk melakukan pemeriksaan, namun kali ini pemeriksaannya ke rumah sakit besar yaitu di Seci Hospital di Hualien sana guys. Mbak Aam dilakukan pendaftaran ke dokter spesialis THT. Hasil dari pemeriksaan dokter tidak menemukan kejanggalan dan Mbak Aam pun diizinkan untuk pulang. Selang sehari setelah itu, pada tanggal 8 Septembernya, Mbak Aam mengeluh lagi sakit kepala dan majikan kali ini membawanya ke klinik THT terdekat rumah dan diberikan obat peredam sakit, dan lalu Mbak Aam tidak mengeluh lagi selama 1 hari setengah. Jadi selama 3 hari berturut-turut pada tanggal 6, 7, dan 8 September ya guys, Mbak Aam ini berturut-turut melakukan pemeriksaan ke dokter hingga akhirnya tanggal 10 September siang itu pada pukul 15.00 Mbak Aam kembali mengeluh sakit, namun kali ini Mbak Aam terlihat lebih parah, jadi kondisinya lebih lemas, tidak berdaya sampai tidak mampu untuk berdiri. Majikan kaget dan segera meminta pendampingan agensi untuk melarikan Mbak Aam ke salah satu rumah sakit di Hualien Country, Zongyang Road, Section 3, dan mencoba melakukan pemeriksaan ke spesialis saraf dalam. Dikarenakan saat itu antrian spesialis saraf cukup panjang, dokter menyarankan untuk masuk ke UGD, dan saat melakukan pemeriksaan di UGD barulah ditemukan adanya pendarahan pada bagian pembuluh darah otak Mbak Aam. Mbak Aam langsung dilakukan rawat intensif. Seterusnya Mbak Aam ini dilakukan perawatan sampai kondisi Mbak Aam ini tidak bergejolak karena akan dilakukan operasi. Mbak Aam menjalani 2 kali operasi. Yang pertama itu operasinya berjalan dengan lancar, namun karena dokter menemukan otak Mbak Aam ini ternyata mengalami pendarahan lagi di bagian yang berbeda, maka Mbak Aam dilakukan lagi operasi yang kedua. Jadi ini pertimbangan dari hasil medis rumah sakit ya yang mengharuskan Mbak Aam melakukan pembedahan kedua kalinya guna menyelamatkan jiwanya dan menghindari perubahan bentuk tempurung kepala Mbak Aam. Operasi yang kedua pun berjalan dengan lancar dan pada tanggal 5 November Mbak Aam pun telah dipindahkan dari ruang intensif ke ruang rawat inap biasa. Dokter yang menangani Mbak Aam ini menjelaskan kondisi Aam sekarang mulai membaik dan dia masih belum mengingat penuh memori silamnya alias lupa ingatan sementara, namun dia bisa mengingat orang-orang tertentu. Meskipun Mbak Aam berhasil diselamatkan, kedepannya kondisi Mbak Aam juga akan mengalami kelumpuhan dan perlu dilakukan terapi yang cukup lama. Dan diinfokan juga biaya medis untuk Mbak Aam ini mencapai sekitar 560.000 NT dolar.
Kasihan banget teman-teman, saya menceritakan kisahnya Mbak Am ini sangat sedih banget ya, karena ya sakitnya separah ini. Dan kita doakan saja bersama-sama semoga Mbak Am bisa segera sembuh kembali guys, bisa beraktivitas seperti sedia kala dan kumpul bersama keluarga bahagia untuk ya happy ending guys. Selama beberapa bulan ini Mbak Aam sudah berjuang keras untuk melawan sakitnya, dan untuk selanjutnya semoga kondisi Mbak Aam bisa pulih total. Amin amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.